Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, memasuki bulan yang baru di tahun 2026 ini, bulan Maret tentunya. Dan hari ini tanggal 3 Maret 2026, sebelum saudara beristirahat, biarlah hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kita. Dan kita masih belajar di sepanjang bulan ini bagaimana kita bisa menang atas masalah dengan memiliki sikap hati yang benar, cara pandang yang benar, pada saat masalah datang mengimpit hidup kita. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul masalah itu kadang bisa terjadi karena menolak kebenaran. Dan itu sudah dicatat sejak dalam kitab Kejadian, saat manusia jatuh dalam dosa, hatinya tercemar oleh dosa, maka manusia saat itu pula menolak kebenaran. Mereka lebih percaya kepada pikiran dan kehendaknya sendiri yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal 6 kita belajar bahwa Tuhan itu menyesal telah menjadikan manusia. Tentunya di sini kata menyesal itu bukan seperti manusia menyesal. Tentunya ini adalah bahasa anthropomorphic yang dimana Tuhan dianggap seolah-olah seperti manusia. Nah, dalam pasal ke-6 ini Tuhan berencana untuk menghancurkan seluruh generasi manusia karena Tuhan melihat kehendak dan keinginan mereka hanyalah kejahatan semata-mata. Kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 5, di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu kalau saudara lanjutkan ayat tersebut, di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Dan di ayat 7 Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menghapuskan manusia yang telah diciptakan itu, baik manusia maupun hewan. Dan kita tahu kisah selanjutnya, Tuhan memilih Nuh karena Nuh didapati orang yang sempurna pada saat itu. Maksudnya bukannya tidak berdosa, tetapi Nuh tidak mencemarkan dirinya dengan kejahatan yang terjadi dalam kehidupan pada saat itu dibandingkan dengan orang-orang lain yang hidup pada masanya. Jadi saudara, sejak dari kejadian manusia jatuh dalam dosa, bahwa manusia itu kecenderungan hatinya ingin menolak kebenaran. Dan kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, masalah bisa muncul dalam hidup kita, bisa terjadi dalam hidup kita karena kita seringkali lebih percaya kepada pikiran dan rencana kita sendiri sehingga kita menolak kebenaran Tuhan. Tuhan seringkali mengingatkan kita melalui firman-Nya, baik itu dalam renungan seperti ini, atau dalam khotbah di hari Minggu, atau dalam artikel-artikel rohani. Tuhan bisa berbicara dalam banyak media di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali toh kita menolak kebenaran. Sehingga pada saat itu terjadi, Tuhan seringkali membiarkan saja kita mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita anggap baik. Namun akhirnya kita tahu keputusan kita itu salah dan membawa kerugian serta kehancuran di dalam hidup kita. Sama seperti generasi manusia yang menolak kebenaran sehingga masalah demi masalah ada di dunia ini. Dan saat saya merekam video ini, ada berita tentunya yang sangat mengejutkan kita semua karena perang di Timur Tengah kembali bergejolak, di mana Amerika dan Israel menyerang Iran, lalu ada serangan balik, dan juga akhirnya terlibat dengan negara-negara yang lain. Saudara, manusia itu penuh dengan keangkuhan, penuh dengan kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok mereka sendiri, sehingga mereka menolak kebenaran, dan ini membuat masalah. Banyak orang-orang yang tidak tahu apa-apa, penduduk atau rakyat di negara masing-masing jadi menderita karena serangan peperangan, serangan rudal ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak orang menolak kebenaran. Banyak rumah tangga rusak
banyak anak-anak tidak bisa tumbuh menjadi baik karena orang tua tidak memberikan teladan, orang tua tidak memberikan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anaknya. Suami menyeleweng dan melakukan affair dengan wanita lain karena dia menolak kebenaran, menolak untuk menerima pasangannya apa adanya. Demikian juga dengan sebaliknya. Gereja ada dalam masalah dan perpecahan karena setiap orang hanya ingin mementingkan diri mereka sendiri dan menolak kebenaran. Saudara, ada begitu banyak contoh-contoh yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bisa dihindarkan asalkan kita mau melakukan kebenaran yang Tuhan arahkan. Biarlah renungan malam yang saya buat di sepanjang hari, di sepanjang bulan ini bisa memberikan kita satu reminder bahwa kebenaran Tuhan itu harus kita pegang sehingga masalah bisa kita hindari, bahkan kita bisa hilangkan kalau kita bersandar dan menjalankan kebenaran Tuhan. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Biar renungan ini memberkati dan mengingatkan kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.